Halo gengs, kembali lagi bersama kami di Pro Film. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari sebuah film Thailand yang disukai banyak penontonnya. Film ini berjudul Suddenly 20 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang nenek-nenek bernama Pan yang keras kepala dan juga cerewet. Tetapi ia adalah seorang pekerja keras yang sangat menyayangi anaknya. Saat masih muda, Pan adalah anak yang suka bernyanyi dan bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Tetapi orang tuanya melarang Pan untuk menjadi seorang penyanyi. Pada saat yang sama, ia juga jatuh cinta dengan seorang pria. Tapi sepertinya orang tua Pan ini tidak menyukai pria tersebut. Pada akhirnya, Pan dan pria tersebut melarikan diri dari rumah. Pan percaya jika ia lari dengan pria tersebut, ia bisa mencapai impiannya. Tapi pada kenyataannya, ia masih tetap tidak bisa mewujudkan impiannya. Selang beberapa waktu, setelah itu mereka memulai hidup baru, di mana pria tersebut menjadi seorang tentara. Tetapi pada akhirnya pria tersebut meninggal dan meninggalkan Pan yang sedang mengandung si buah hati mereka. Anak itu sekarang sudah menjadi asisten profesor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film diawali dengan nenek-nenek bernama Nenek Pan. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Pan sering mengisi waktunya dengan membantu melayani pelanggan di kafe milik sahabatnya bernama Kakek Cien. Nenek Pan sendiri merupakan tipe nenek-nenek yang cerewet. Karena kecerewetannya, tidak sedikit orang yang tidak suka dengannya. Bahkan menantunya sendiri pun tidak suka dengan sikap cerewetnya itu. Di saat itu muncullah salah satu pelanggan setia Kakek Cien. Ia bernama Nenek Cio. Ia merupakan seorang nenek-nenek yang juga merupakan rival abadi dari Nenek Pan, kayak Naruto lawan Sasuke, gengs. Di sana Nenek Cio sedikit berulah dengan mencela sepatu kumuh yang dikenakan si Nenek Pan dan juga mencela anaknya Nenek Pan. Tidak terima dengan tingkah Nenek Cio, Nenek Pan pun seketika menyerangnya dan kemudian terjadilah baku hantam. Tetapi Kakek Cien yang berusaha menghentikan mereka, malah Kakek Cien yang terkena apesnya. Kakek Cien pun dirawat oleh anaknya yang berparas seperti princess. Di saat yang sama datanglah Nenek Pan membawa rambutan untuk Kakek Cien atas rasa bersalahnya karena kejadian di kafe tadi. Dengan sedikit senyuman, Kakek Cien pun menerima pemberian Nenek Pan. Lalu kemudian Nenek Pan pun pergi dari sana. Nenek Pan mempunyai seorang menantu dan dua orang cucu bernama Bum dan Bam. Bum sendiri memiliki hobi di bidang musik dan dia menjadi cucu kesayangan Nenek Pan. Hobi Bum tersebut nampaknya tidak mendapat dukungan dari sang ibu. Tetapi Nenek Pan selalu mendukung sepenuhnya hobi dari si Bum ini. Nenek Pan meyakinkan untuk tidak lagi membatasi hobi bermusik anaknya dan senantiasa mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan dari si Bum, selagi hal itu tidak merugikan orang lain. Adegan berubah di sebuah kafe. Terlihat Bum dan teman-temannya mengisi acara di sana, tetapi lagu mereka tidak sesuai dengan kafe tersebut. Nampaknya yang punya kafe terlihat risih dengan apa yang ditampilkan dari band si Bum ini. Alhasil mereka pun diusir dari sana. Sebelum kepergian mereka, pemilik kafe memberikan tawaran kepada si vokalis untuk mengisi kafe tersebut dengan syarat ia harus keluar dari grup band tersebut. Tanpa pikir panjang, si vokalis yang tidak setia kawan itu menyetujui tawaran pemilik kafe tersebut. Bum dan yang lainnya pun pergi dari sana dengan perasaan kecewa tentunya. Kemudian adegan beralih ke tempat audisi pemilihan penyanyi. Di sana ada produser bernama Nat dan dua asistennya. Karena tidak ada satupun grup band yang sesuai dengan kriterianya, Nat pun memerintahkan kedua asistennya untuk membubarkan audisi tersebut dan berencana untuk mencari sendiri penyanyi berbakat yang akan diorbitkan menjadi seorang artis yang terkenal. Singkat cerita, menantu Nenek Pan sedang masuk UGD di sebuah rumah sakit. Di sana si menantu meminta kepada suaminya yang tidak lain adalah anak dari Nenek Pan untuk meminta Nenek Pan untuk keluar dari ruangan tempat ia dirawat karena tidak tahan mendengar omelan dari mertuanya itu. Dengan pasrah, Nenek Pan pun keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di rumah, Bam meminta ayahnya untuk mengirim Nenek Pan ke panti jompo karena ia tidak suka dengan sikap cerewet Nenek Pan yang selalu menasihati ibunya. Tetapi Bum yang merupakan cucu kesayangan Nenek Pan nampaknya tidak setuju dengan usul saudaranya itu. Percakapan mereka itu pun tidak sengaja didengar oleh Nenek Pan yang baru saja tiba di sana. Di suatu malam, Nenek Pan terlihat sedang merenung, meratapi nasibnya sebagai orang tua yang tidak dikehendaki oleh menantu dan salah satu cucunya sendiri. Di tengah renungannya, Nenek Pan mendapat telepon dari si Bum. Si Bum mengajaknya untuk makan malam bersama teman-temannya. Nenek Pan pun mengiyakan ajakan makan malam cucu kesayangannya itu. Lalu kemudian, Nenek Pan pergi ke sebuah studio foto.
Di sana ia melihat salah satu foto artis zaman dulu. Nenek Pan pun meminta si pemilik studio untuk membuatkannya sebuah foto untuk di pemakamannya nanti. Si pemilik studio pun berkata, "Jangan khawatir, saya akan membuatmu terlihat 50 tahun lebih muda." Dan setelah keluar dari studio foto tersebut, Nenek Pan berniat untuk pulang dengan menaiki sebuah bis kota. Di dalam bis tersebut terlihat sekumpulan pemuda mesum yang mencoba menggodanya. Salah satu dari pemuda itu berniat untuk foto bareng bersama Nenek Pan. Dan tiba-tiba Nenek Pan pun terkejut. Nenek Pan melihat wajahnya yang seketika berubah menjadi muda kembali dan sangat cantik. Di tempat lain, Bu mencoba menghubungi Nenek Pan untuk segera datang ke restoran tempat ia dan teman-temannya sedang makan. Karena Bu berharap Nenek Pan lah yang akan membayar semua makanan. Nenek Pan yang tidak ingin identitas barunya diketahui, akhirnya ia membatalkan rencana makan malamnya bersama Bum dan kawan-kawannya. Alhasil, Bum pun harus merelakan gitar kesayangannya untuk disimpan di restoran itu sebagai jaminan atas semua makanan yang tidak bisa mereka bayar. Keesokan harinya, Nenek Pan yang sekarang kembali muda berniat untuk merubah tampilannya. Nenek Pan seketika merubah tampilannya dengan mengikuti gaya rambut dan penampilan artis idolanya, persis seperti wanita di foto yang ia lihat di studio foto sebelumnya. Setelah berbelanja, Nenek Pan pun tiba di rumah kakek Cian dengan maksud untuk menyewa salah satu kamarnya untuk beberapa hari ke depan. Kakek Cian pun bertanya, "Siapa namamu?" Nenek Pan pun menjawab kalau nama dia Pan. Pada malam harinya, Nenek Pan meninggalkan surat kepada anak dan cucunya yang bertuliskan bahwa ia telah pergi jauh dan meminta mereka agar tidak mencarinya. Adegan berubah, diperlihatkan Nenek Cio yang sedang bernyanyi di kafe milik kakek Cien. Sontak nyanyian Nenek Cio membuat semua orang di kafe tersebut berjoget ria, tetapi tidak dengan produser Nut yang juga berada di sana. Kemudian Pan bernyanyi, sontak membuat semua orang yang berada di sana memberikan tepuk tangannya atas kemerduan suara dari si Pan ini, tidak terkecuali dengan si produser Nut yang juga mengagumi kemerduan suara Pan itu. Di malam harinya, karena telah mendengar suara merdu Pan, Bum pun memberikan tawaran untuk bergabung di dalam grup bandnya. Tanpa pikir panjang, Pan pun menerima tawaran Bum agar ia juga bisa selalu berada di dekat cucu kesayangannya itu. Dengan bergabungnya Pan di band mereka, membuat band tersebut menjadi lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon positif masyarakat setelah melihat grup band Bum tampil di jalanan, hingga dipanggil beberapa kafe terkemuka di sana. Karena kemajuan grup band mereka pun merayakannya dengan makan-makan. Kemudian adegan berubah pada produser Nut. Di sana ia melihat Pan yang lagi naik bis kota. Produser Nut pun mengikutinya, tetapi sepertinya ada sedikit salah paham atas tindakan produser Nut ini. Alhasil ia pun harus mendapat pukulan maut dari si Pan yang membuat hidungnya berdarah. Di tempat lain, karena mengetahui isi tabungan Nenek Pan berkurang, si anak pun mengajak kakek Cien ke kantor polisi untuk melihat isi rekaman CCTV beberapa bank di kota tersebut, sembari mencari informasi tentang keberadaan Nenek Pan. Tetapi di dalam rekaman CCTV tersebut tak ada satupun yang menunjukkan Nenek Pan yang sedang melakukan transaksi penarikan. Di sana mereka hanya melihat sosok Pan yang sedang melakukan transaksi penarikan. Melihat hal tersebut, kakek Cien pun mulai curiga dengan si Pan. Ia pun memeriksa isi kamar Pan, dan di sana ia menemukan barang-barang milik si Nenek Pan dan juga gigi palsunya yang membuat kecurigaannya semakin bertambah. Di sisi lain terlihat si produser Nut yang masih saja belum dapat menemukan grup vokal. Di saat dia ingin pulang dari tempat audisinya, tiba-tiba ia mendengar suara merdu yang berasal dari tempat audisinya itu, dan dapat dipastikan bahwa suara merdu tersebut berasal dari nyanyian grup band Pan dan kawan-kawan yang sedang mengikuti audisi tersebut. Produser Nut pun menerima mereka sebagai artisnya dan kemudian memberikan mereka tawaran manggung di dalam konser besar yang akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi lokal di sana. Dengan amat sangat gembira, mereka pun menerima tawaran manggung dari si produser tersebut. Di sana Pan juga meminta maaf kepada si produser atas kejadian tempo hari yang membuat hidungnya terluka. Sepulangnya dari sana, Pan terkejut melihat barang-barang di kamarnya sudah berantakan, dan tiba-tiba ternyata kakek Cien sudah berada di sana karena ia menduga Pan lah yang telah menculik dan membunuh Nenek Pan. Dengan beberapa barang bukti yang ia temukan, namun akhirnya Pan mengatakan yang sebenarnya pada kakek Cien bahwa Nenek Pan adalah dirinya sendiri yang telah berubah wujudnya yang sekarang. Kakek Cien pun seketika percaya dengan perkataan Pan karena melihat tingkah laku Pan yang sama persis dengan si Nenek Pan. Saat itu Pan meminta bantuan pada kakek Cien untuk memberitahukan anak dan menantunya tentang keadaannya yang baik-baik saja, agar mereka tidak lagi mencari keberadaan dirinya. Yang jelas hasilnya akan sia-sia.
Singkat cerita, akhirnya grup band Boom dan kawan-kawan mengadakan konser pertama mereka yang ditayangkan langsung di salah satu stasiun televisi di sana. Dan nampaknya nyanyian dari suara merdu si Pan dapat membuat semua orang di kota tersebut semakin mengaguminya. Mereka pun merayakan keberhasilan mereka dengan bersukaria menikmati wahana waterboom di sana. Di saat Pan dan produser sedang berbincang-bincang, tiba-tiba telapak kaki Pan mendadak mengkerut. Penyebab mengkerutnya telapak kaki Pan disebabkan oleh bekas luka di kakinya. Tidak ingin hal tersebut diketahui oleh produser, ia pun pergi dari sana. Lalu kemudian Pan pun memberitahukan hal tersebut pada kakek Chien dan kemudian memintanya untuk mengobati lukanya itu. Tetapi nampaknya percakapan mereka terdengar oleh si anaknya kakek Chien, karena percakapan mereka seperti orang yang sedang melakukan aksi mantap-mantap. Si anaknya kakek Chien pun curiga dan seketika melabrak mereka, yang mengira terjadi sesuatu yang macam-macam. Anaknya kakek Chien pun memutuskan untuk mengusir Pan dari sana. Pan pun terlihat sudah berada di rumah produser untuk sementara waktu tinggal di sana dulu. Dan lagi-lagi terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Singkat cerita, terlihat Pan dan teman-teman yang sedang latihan untuk tampil di konser megah Indosiar nanti. Produser tiba-tiba menghentikan latihan mereka karena ia sepertinya tidak suka dengan lagu yang mereka nyanyikan. Produser Nut pun berkata bahwa ia akan mencarikan seseorang untuk membuatkan lagu untuk mereka. Tetapi sepertinya Boom tidak terima dengan keputusan produser tersebut karena lagu yang dinyanyikan oleh Pan adalah ciptaan Boom sendiri. Namun produser tetap bersikeras dengan keputusannya, sembari mengatakan bahwa tanpa Pan band mereka bukan apa-apa. Mendengar perkataan produser tersebut, Boom pun memutuskan untuk pergi dari sana. Singkat cerita, di malam itu si produser Nut akhirnya mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah jatuh cinta pada Pan dan berniat untuk lebih dekat lagi dengannya. Pan pun menjawab, "Aku membutuhkan waktu untuk berpikir." Keesokan harinya Pan datang berkunjung ke kafe kakek Chien. Di sana Pan bertanya, "Di mana Nenek Cio?" Karena ia sangat rindu beradu gulat kembali dengannya. Tapi sayangnya Nenek Cio telah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Di sisi lain, di saat produser ingin mengendari mobilnya, tiba-tiba ia terkejut melihat kemunculan sosok Boom. Kemudian adegan berganti kepada dua orang host di sebuah konser akbar yang akan menampilkan grup band Boom dan Pan sebagai bintang utamanya. Sebelum itu produser Nut menghampiri Pan untuk mendengarkan sebuah lagu ciptaan Boom. Dan faktanya kemunculan Boom yang tiba-tiba tadi dikarenakan ia ingin merekomendasikan lagu ciptaannya sendiri, dan Pan lah sebagai media inspirasinya. Sekaligus ia juga ingin meminjam uang kepada produser untuk menebus gitar kesayangannya. Mendengar lagu ciptaan Boom, Pan pun seketika menangis dan berniat menyanyikan lagu ciptaan Boom tersebut untuk menyanyikan di konser nanti. Di tempat lain terlihat Boom yang sedang menebus gitar kesayangannya yang akan ia gunakan di konsernya nanti. Dengan rasa senang yang teramat dalam, Boom pun mengayuh sepedanya untuk segera pergi ke tempat konser tersebut. Tapi sayangnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Di tengah perjalanan Boom mengalami kecelakaan dengan sebuah truk di sana yang membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian adegan berpindah pada produser Nut dan Pan. Sebelum tampil di acara konsernya, produser memberikan sebuah pita rambut sebagai rasa cintanya pada Pan. Pan pun berkata bahwa ia telah menemukan jawaban atas balasan perasaan cinta yang telah diungkapkan produser Nut semalam. Tetapi Pan akan memberitahunya setelah konsernya selesai. Setelah sampai di ruang belakang studio, Pan mendapat kabar dari asisten produser bahwa Boom mengalami kecelakaan dan sekarang kondisinya sedang kritis. Awalnya produser ingin membatalkan konser mereka karena tidak adanya Boom di sana. Tetapi Pan meyakinkan produser Nut dan yang lainnya bahwa mereka harus terus melanjutkan konser tersebut karena ia tidak ingin mengecewakan Boom yang telah susah payah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan olehnya di konser tersebut yang selama ini menjadi impian Boom. Di tengah konser tersebut terlihat banyak fans yang sangat antusias untuk menyaksikan grup band idola mereka. Hingga di saat Pan dan yang lainnya tiba di atas panggung, sontak mereka semua menyambut kedatangan Pan dan yang lainnya dengan histeris. Pan pun menyanyikan lagu ciptaan Boom, sembari menangis mengingat keadaan Boom yang sedang kritis. Tetapi produser Nut pun datang dengan menggantikan posisi Boom sebagai gitaris untuk memberi semangat kepada Pan. Lalu kemudian Pan pun bernyanyi dengan penuh penghayatan yang membuat semua penonton yang berada di sana maupun penonton yang menonton mereka melalui acara TV merasa sangat terharu. Di tempat lain, suster yang merawat Boom meminta kepada ayah Boom dan yang lainnya untuk mencari pendonor darah untuk Boom. Tetapi sayangnya Boom ini memiliki golongan darah yang langka dan nenek Pan lah yang memiliki golongan darah seperti Boom. Di saat yang sama tibalah Pan di sana. Dia pun mengatakan kalau dia memiliki golongan darah yang sama dengan Boom dan dia bersedia mendonorkan darahnya untuk Boom. Kakek Chien pun menghampiri Pan dan berkata apakah Pan yakin untuk mendonorkan darahnya untuk Boom karena hal itu dapat membuatnya kembali ke wujud nenek Pan yang tua
tua seperti dulu. Tetapi karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Boom, Pan pun sangat yakin dengan apa yang menjadi keputusannya, meskipun ia harus menanggung segala resiko yang akan terjadi setelahnya. Setelah itu, Pan bertemu dengan ayah Boom yang ternyata sekarang ia telah mengetahui bahwa sebenarnya Pan adalah nenek Pan ibunya. Pan pun seketika memeluk anaknya itu. Kemudian Pan masuk ke ruang rawat Boom untuk mendonorkan darahnya. Di akhir film, Pan yang sekarang kembali ke wujud semulanya menjadi nenek Pan yang tua dan keriput. Nenek Pan pun merasa bersalah karena ia tidak bisa menjawab balasan perasaan cinta Produser Nut di wujudnya yang sekarang. Ia pun kembali menjalani hidupnya sebagai nenek tua yang cerewet dan sedikit menjengkelkan. Boom sendiri kini telah sehat dan terus melanjutkan perjalanan bermusiknya dengan grup bandnya yang sekarang berganti vokalis yang baru. Dan film pun tamat. Menurut Mimin, film ini adalah film drama komedi dengan cerita yang gak biasa, atau cerita yang gak mungkin ada di dunia nyata, ya kali. Tetapi tetap bisa relate ke kehidupan kita. Komedinya pun bagus, gak garing kayak Mimin, dan ceritanya gak ngebosenin. Filmnya pun memberikan banyak banget pesan moral, dari patuh harus terhadap orang tua, harus mendukung hobi anak, dan lain-lain. Segitu saja dari Mimin, kami Pro Film pamit undur diri.